kan kita tahu sebenarnya BP Tapera ini ditekankan berkali-kali oleh pemerintah sebagai penyelesaian kepemilikan rumah terjangkau untuk masyarakat. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya sudah ada program-program yang serupa, misalnya KPR untuk rumah bersubsidi, kemudian juga dari BPJS Ketenagakerjaan juga sudah ada fasilitas MLT yang berkaitan dengan penyediaan rumah supaya lebih terjangkau bagi masyarakat. Pertanyaan saya adalah apakah memang kalau dari kelompok buruh dan juga ojol sudah memanfaatkan program yang sudah ada? Artinya apakah memang BP Tapera ini masih dilihat sebagai bukan program yang tepat sasaran mengingat program-program untuk penyediaan rumah ini sudah ada sebelumnya? Silakan Pak. Ya, jadi tahun 2023 lalu sekitaran bulan Februari atau Maret itu dari BP Tapera itu sudah mendekati kita agar rekan-rekan pengemudi ojol ini bisa ikut serta dalam program BP Tapera. Pada saat itu memang mereka memberikan promosi maupun adanya potongan atau iuran. Tapi kan itu tidak wajib sesuai keinginan dari rekan-rekan pengemudi ojek online. Jadi itu penyerapannya memang tidak signifikan ya. Tanggapan dari teman-teman pengemudi ojek online itu mungkin karena penghasilan yang belum stabil itulah yang membuat penyerapan pada saat promosi BP Tapera kepada kami itu tidak terlalu signifikan. Nah juga ada dari tadi disebutkan BPJS Tenaga mengenai program pengadaan perumahan. Kami juga pernah mendapat tawaran-tawaran pengadaan perumahan, baik perumahan sangat sederhana maupun perumahan subsidi, itu kita sambut sangat baik. Bagi teman-teman yang memang mampu untuk mengiur ya silakan. Tapi kalau sampai terjadi adanya kewajiban, itulah yang kami tolak. Kami sambut baik apabila program pengadaan perumahan ini sifatnya bukan wajib, tapi berdasarkan sukarela atau berdasarkan kesadaran dari masing-masing rekan-rekan ini untuk melakukan iuran atas kemampuannya masing-masing sendiri juga. Inilah yang kita tolak adalah apabila ini dijadikan sebuah kewajiban. Itu yang kita tidak mau. Okay. Dan kami sangat tegas menolak mau seperti apapun program BP Tapera kewajiban iuran ini kami akan tolak. Baik, berarti kalau mewakili Asosiasi Pengemudi Ojek Daring, yang diberatkan adalah titik di mana ini menjadi keterpaksaan atau dipaksa begitu potongannya ya. Sebenarnya programnya dilihat cukup baik. Pertanyaan yang sama mungkin untuk Pak Rudi, bagaimana Pak melihat ya kan memang mengingat program-program serupa ini sudah ada, tapi yang di BP Tapera ini seperti yang sudah Pak Igun jelaskan dalam tanda kutip dipaksa untuk gotong royong untuk ikut iuran. Kalau dari Pak Rudi sendiri bagaimana melihatnya? Apakah memang kalau dari buruh sudah memanfaatkan layanan-layanan serupa sebelumnya? Iya, jadi kalau Tapera udah jelas ditolak. Semua serikat buruh, saya kira mayoritas serikat buruh itu menolak, ya, menolak tentang Tapera gitu. Nah, sudah ada tadi kan selama ini udah berjalan tentang melalui BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira itu tinggal dimaksimalkan saja bagaimana optimalisasi daripada program itu gitu. Tadi yang sudah saya katakan itu sudah ada dana sekitar 162 triliun sekarang yang itu bisa diakses, yang bisa digunakan itu kan sudah cukup besar gitu. Jadi kalau tetap ini dipaksakan, karena ini menurut saya kan menabung, benar menabung gitu. Tapi namanya menabung itu bukan kewajiban, tapi itu adalah hak bagi seluruh warga negara. Maka kaum buruh itu menurut saya tidak boleh dipaksa-paksa untuk dipaksa dipotong. Ini kan dipaksa, dia wajib. Bahkan kalau tidak mau itu akan diberikan sanksi gitu. Saya kira itu sudah satu kebijakan yang tidak betul lah gitu. Jadi kaum buruh akan melakukan apapun upaya untuk melakukan penolakan. Ya. Padahal tadi saya bilang udah mengatakan ya, kita tahu 2016 misalkan Pak Jokowi itu pernah meresmikan satu komplek perumahan di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan itu di daerah komplek dekat kawasan buruh dan dekat kawasan-kawasan industri itu mangkrak, nggak ada yang beli. Kenapa masalahnya itu? Itu karena memang pendapatan buruhnya upahnya murah. Nah sekarang kalau dipaksa, coba hitung-hitungan dengan potongan Tapera dengan upah buruh murah, Mbak. Kalau upah buruh rata-rata upah buruh di Indonesia lah, saya kira rata-rata kita hitung bahwa upah buruh di Indonesia itu kan sekarang upah minimumnya
rata-rata secara nasional itu 2,9 juta. Berarti kan dalam 10 tahun itu hanya terkumpul sekitar ya berapa tuh, sekitar 16 atau sekian, 16 jutaan gitu kan, itu nggak mungkin Pak. Ada nggak harga rumah ya 30 sampai 50 juta dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, ada nggak harga rumah yang seperti itu? Itu kan sekiranya hanya omong-omong aja gitu. Kecuali tadi yang saya bilang katakan, kalau gaji buruhnya itu di angka 32 juta gitu kan, dalam setahun udah jelas, dalam 10 tahun saja udah bisa kelihatan itu hampir 150-an juta gitu. Tapi dengan 10 tahun itu apakah ada harga rumah yang layak huni itu 150-an juta gitu kan? Pasti nggak ada gitu loh. Sekarang aja harganya udah segitu gitu. Ya. Faktanya itu bukan potongan upah buruh yang harus dipentingkan oleh buruh itu sekarang. Tadi yang saya bilang adalah naikkan pendapatan masyarakat, naikkan upah buruh itu secara signifikan. Jelas kenaikan upah buruh adalah berkontribusi. Tidak ada perumahan-perumahan yang mangkrak itu, yang tidak laku itu, sekarang jadi tidak laku. Karena apa? Ya siapa yang mau beli? Orang upahnya adalah rendah, bahkan buruh berapa tahun, 2 tahun berturut-turut sejak pandemi itu, bahkan 3 tahun tidak mengalami kenaikan upah yang signifikan. Yeah. Sejak pandemi tidak ada kenaikan upah gitu. Jadi di situ sekarang hidupnya udah susah, ditambah susah. Jadi kalau menurut saya itu, kalau pemerintah ini, negara ini nggak bisa ngasih kebahagiaan atau nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih kebahagiaan kepada rakyat, janganlah terus-terusan pendapatan rakyat atau upah buruh ini dipotong, dipangkas, dirampas untuk kepentingan-kepentingan yang menurut saya juga tidak signifikan bagi kaum buruh, saya kira, atau bagi rakyat gitu. Nah, memang kita butuh rumah layak bagi seluruh buruh gitu, tapi dengan cara tidak memaksa, tidak memotong upah buruh. Coba maksimalkanlah gitu loh, tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu yang sekarang dikuasai oleh korporasi-korporasi asing, oleh para taipan ya, itu digunakan gitu. Korupsi nikel udah kita tahu berapa, korupsi timah ada 271 triliun, belum lagi yang lain-lain, sawit dan semuanya. Sumber daya alam kita ditambang itu kan jelas, tapi bukan dimanfaatkan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Baik. Gitu loh. Makanya rakyatlah yang semakin susah gitu. Itulah dimaksimalkan, jangan terus-terusan potongan upah buruh yang memang upahnya sudah murah.